Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan saya Dina Fauzia, mahasiswa jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan melakukan individual project berbasis scientific issue. Adapun tema penelitian yaitu kemoreseptor pada udang. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh perbedaan pakan terhadap respon kemoreseptor lobster air tawar atau Cerra quadricarinatus. Selamat menyaksikan. Lobster air tawar memiliki kepala, terdapat sepasang mata bertangkai, sepasang antena panjang, dan sepasang antena pendek. Bagian kepala terdapat 5 pasang kaki, 3 kaki diantaranya kaki pertama, kedua, dan ketiga mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi capit. Sepasang capit yang pertama besar dan kokoh yang berfungsi dalam mempertahankan diri dan untuk menangkap mangsa. Bagian belakang yaitu perut dan ekor kulitnya berruas-ruas dengan kulit yang keras. Di bagian ini terdapat 4 pasang kaki renang. Ekornya terbentuk seperti kipas dengan 5 ruas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lobster air tawar Cerra quadricarinatus, alat tulis, gunting, penggaris, glove, pelet, cacing sutra, dan baskom yang sudah berisi air. Langkah yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil satu persatu lobster air tawar dengan menggunakan tangan secara hati-hati. Jangan lupa tangan harus menggunakan glove. Diukur tubuh lobster air tawar Cerra quadricarinatus dan mengukur panjang dari antenulanya. Setelah lobster air tawar ini diukur, kemudian dimasukkan pada baskom yang ke-1, dan lobster air tawar yang ini merupakan perlakuan normal. Selanjutnya dilakukan ablasi mata pada lobster yang kedua, yaitu dengan memotong atau menusuk mata dengan menggunakan alat tajam. Bisa menggunakan jarum ataupun gunting. Kemoreseptor merupakan alat indera yang bereaksi terhadap zat-zat kimia, antara lain pakan. Kemoreseptor digunakan untuk mengenali stimulus yang berasal dari sumber yang jauh dari tubuh. Alat itu berupa rambut-rambut pada antenula dengan nilai ambang yang sangat rendah. Kemoreseptor juga berfungsi untuk mendeteksi dan mengetahui adanya makanan dan tempat hidupnya, mengenal satu sama lain dengan menunjukkan tingkah laku, masa kelamin, mating, dan mendeteksi adanya musuh dengan stimulus berupa gas berkonsentrasi rendah. Lobster yang ketiga dilakukan ablasi mata dan ablasi antenula.
Lobster yang keempat dilakukan ablasi antenula. Lakukanlah hal yang sama pada baskom yang kedua, yaitu diisi dengan 4 ekor lobster air tawar Seraquadri carinatus dengan perlakuan normal, ablasi mata, ablasi antenula, dan ablasi total. Pada baskom yang kedua diberi pakan cacing sutra, dan pada baskom yang ke-1 diberi pakan pelet. Faktor yang menimbulkan respon pada lobster air tawar diantaranya ialah pemberian pakan yang berbeda, sehingga timbul respon dan gerakan yang bermacam-macam. Hal ini terbukti ketika lobster air tawar yang diberi pakan pelet cenderung lebih aktif dan langsung menimbulkan respon. Selain itu juga, lobster yang normal tanpa perlakuan ablasi langsung mendekati pakan pelet. Beda halnya dengan lobster yang diberi pakan cacing sutra tidak langsung menimbulkan respon. Namun, setelah 1 menit, lobster yang normal tanpa ablasi mata, antenula ataupun total langsung mendekati pakan. Hal ini menunjukkan bahwa lobster lebih respon ketika diberi pelet dan daripada pakan cacing sutra Tubipex sp. Suhu air yang harus tetap terjaga konstan
dengan diberinya aerator. Lobster air tawar Sera quadricarinatus melakukan respon chemoreseptor dengan gerakan plisking, withdraw, dan mendekati pakan. Lobster yang diablasi mata melakukan plisking, withdraw, rotasi, dan mendekati pakan. Sedangkan pada lobster yang ablasi antenula dan ablasi total hanya merespon dengan mendekati pakan saja. Hal tersebut terjadi pada pemberian pakan pelet dan cacing sutra. Namun, yang membedakan keduanya yaitu respon setiap menitnya. Terima kasih telah menyaksikan video individual project berbasis saintifik ilmu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.